Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Masih di rumah aja kan? Jaga kesehatan ya. Tetap olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan kalau perlu sesekali berjemur. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pelajaran kita hari ini adalah akidah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa buku panduan untuk pelajaran akidah kita adalah Aqidatul Awwam. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah, langsung saja. Materi kita hari ini yaitu membahas bait ke-19 sampai ke-23. Sebelumnya sudah telah kita pelajari selama di asrama, di pesantren, bait ke-1 sampai bait ke-18. Bahkan terakhir pertemuan kita adalah ulangan harian yang menguji kalian untuk hafal bait 1 sampai 18 beserta artinya. Oke, kita mulai ya. Untuk yang pertama, seperti biasanya, kita baca dulu yuk bait ke-19 sampai ke-23 secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ilyasu, Yunusu, Zakaria, Yahya, Isa wa Thaha, Khatimun Daghaya, alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum tasilu ashrin minhumu Jibrilu Mikalu Israfilu Izrailu Munkar Nakirun Warokibun Wakadha Atidun Malikun Waridanu Tadha. Atau pakai nada yang satu lagi, Ilyasu, Yunusu, Zakaria, Yahya, Isa wa Thaha, Khatimun Daghaya, alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu ashrin minhumu Jibrilu Mikalu Israfilu Izrailu Munkar Nakirun Warokibun Wakadha Atidun Malikun Waridwanuh Tadha. Nah, sekarang bagi kalian yang bawa bukunya, buku tulis aja ya atau kertas lembar, kita tulis terjemahannya bersama-sama. Ayo, siapkan dulu pulpen dan buku tulisnya. Jangan lupa ditulis tanggalnya, harinya, dan yang paling utama tulis Bismillahirrahmanirrahim di paling atas. Sudah? Baik, Ustazah akan bacakan mulai arti dari bait ke-9.
Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain amin. Ilyasu Yunus Zakaria Yahya. Artinya Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Isa wa Toha Khotimun Dagoyya. Nabi Isa dan Toha, itu Nabi Muhammad sebagai penutup, maka tinggalkanlah jalan yang menyimpang dari kebenaran. Dagoyya artinya maka tinggalkanlah jalan yang menyimpang dari kebenaran. Baik, lanjut ke bait ke-20 terjemahannya. Alaihimus salatu wassalam. Semoga sholawat dan salam terkumpulkan pada mereka, tercurahkan kepada mereka juga bisa, wa alihim madamatil ayyam, dan keluarga mereka, wa alihim artinya itu dan keluarga mereka, madamatil ayyam sepanjang masa, sepanjang waktu juga bisa. Lanjut bait ke-21. Wal malakul ladzi bila abin wa dan adapun para malaikat itu tetap tanpa bapak dan ibu, bila abin wa tanpa bapak dan ibu, ayah dan ibu ya. La akla la syurba wala naumalahum. Tidak makan, la akla tidak makan, la syurba tidak minum, wala naumalahum dan juga tidak tidur. Bait ke-22. Tafsilu ashrin minhumu Jibrilu. Secara terperinci mereka ada 10, yaitu Jibril, malaikat Jibril. Mikalu, Israfilu, Izrailu. Mikail, Israfil, Izrail, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail. Bait ke-23. Munkar nakir wa raqibun wa kadza. Munkar nakir dan raqib, wa kadza demikian pula. Demikian juga malaikat munkar, malaikat nakir, dan malaikat raqib, dan demikian pula aqidun malikun waridwanuh tada. Atid, Malik, dan Ridwan, dan selanjutnya. Malaikat Atid, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan, dan seterusnya ya. Jadi itu terjemahannya. Sekarang kita lanjut mulai ke pembahasan. Penjelasan bait ke-19 sampai ke-23. Untuk yang pertama, Ustazah akan bahas penjelasan bait yang ke-19. Pada pertemuan sebelumnya, kita sempat membahas beberapa sedikit kisah Nabi. Yang pertama itu Nabi Adam, kedua Nabi Idris, ketiga Nabi Nuh ya. Nabi Nuh kan
nabi yang Allah kasih keselamatan saat kaumnya diberikan musibah, diberikan bencana berupa banjir yang bisa menenggelamkan semua kaumnya saat itu yang kafir, yang tidak mau beriman, disertai dengan badai topan ya saat itu. Nah, Allah selamatkan Nabi Nuh beserta kaumnya ya, orang-orang yang masih beriman sama Nabi Nuh, yang mau mengikuti ajaran dari Nabi Nuh itu diselamatkan semua. Dengan apa? Dengan perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh, besar ya, perahu yang besar sekali, dan juga beberapa hewan ya, hewan yang ikut juga selamat masuk ke dalam perahu besar yang dibuat oleh Nabi Nuh itu. Kemudian yang keempat ada Nabi Hud. Nah, Ustazah akan ringkas saja menjelaskan tentang nabi-nabi ini. Kalian sebenarnya bisa, Ustazah yakin kalian punya buku kisah 25 nabi dan rasul ya kan, di rumah dibaca lagi supaya nambah wawasan kalian ya. Tapi di sini Ustazah akan coba menjelaskan hanya ringkas saja. Nabi Hud adalah nabi dari keturunan Sam bin Nabi Nuh yang telah diutus Allah ke kaum Ad ya. Jadi kaum Ad ini adalah kaumnya pada zaman Nabi Hud. Kaum Ad itu kaum yang punya keahlian dalam bidang arsitek pembangunan rumah ya. Mereka tinggal di gunung-gunung di daerah Al-Ahqaf atau sekarang kita tahu negeri Yaman. Nah, di negara Yaman itu ada kota Hadramaut namanya. Nah, itu ada di sebelah timur kota tersebut, daerah Al-Ahqaf itu. Nah, tatkala mereka kaum Ad itu berbuat dusta kepada Nabi Hud, maka Allah saat itu langsung membinasakan mereka dengan apa? Dengan angin sorsor namanya ya. Dengan angin sorsor. Kalau misalkan kaumnya Nabi Nuh yang tidak beriman, tidak percaya atau tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh itu dikasih bencana berupa banjir yang bisa menenggelamkan semuanya. Nah, untuk kaum Ad ini, kaumnya Nabi Hud itu dikasih bencana angin sorsor namanya. Sesuai dengan firman Allah, kalian bisa buka Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 6-7. Yang artinya, adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin sorsor atau angin yang kencang, lagi dingin dan keras suaranya ya. Jadi kalian bisa bayangin angin sorsor ini ternyata angin yang sangat-sangat kencang, kemudian dingin hawanya, dan suaranya itu keras sekali ya, suaranya sangat keras. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama apa? Selama 7 malam dan 8 hari ya, 7 malam 8 hari secara beruntun. Nah, maka saat itulah kaum Ad banyak yang mati, banyak yang meninggal, bergelimpangan seakan-akan mereka itu seperti dikisahkan itu seperti tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk atau tidak berisi. Ya Allah, innalillah ya. Jadi itu kalian bisa langsung baca aja Quran surat Al-Haqqah ayat 6-7. Lanjut ke Nabi Solih ya. Nabi Solih ini adalah nabi yang kelima yang disebutkan, nabi dari keturunan Sam bin Nabi Nuh. Sohibun Naqah adalah gelarnya Nabi Solih karena beliau mempunyai mukjizat berupa unta. Allah mengutus Nabi Solih ke kaum Tsamud dengan keadaan kaum Tsamud itu adalah kaum yang punya keahlian memahat gunung-gunung menjadi rumah ya. Jadi
Kalau tadi kaumnya Nabi Hud, kaum Ad namanya, itu keahliannya terkenal dengan bidang arsitek. Nah, ini kaum Tsamud terkenal punya keahlian memahat gunung ya. Jadi ada gunung itu dipahat kayak mungkin jadi kayak gua gitu kali ya. Nah, itu jadi goa menjadi rumah gunung-gunung itu. Tempat tinggal mereka dibuat dari batu-batu yang dikenal di kota-kota saat itu ya. Nah, kota-kota saat itu Nabi Sholih ada riwayat mengatakan di antara kota Hijaz dan Syam ya, atau di sebelah tenggara Madian, itu bersebelahan dengan Teluk Aqobah ya. Tatkala mereka mendustakan Nabi Sholih, maka Allah membinasakan mereka dengan suara teriakan malaikat Jibril. Nah, jadi pada saat itu zaman nabi-nabi terdahulu kita itu, ketika ada kaumnya atau umatnya yang membangkang dengan perintah, dengan ajaran yang diberikan oleh Nabi, itu langsung Allah binasakan ya. Allah kasih mungkin semacam azab gitu untuk mereka yang benar-benar mendustakan, tidak percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi tersebut. Nah, kalau misalkan Nabi Sholih ini kaumnya diberikan azab atau dibinasakan dengan mereka mendengar teriakan malaikat Jibril ya. Bisa kalian buka lagi Quran surat Al-Haqqah ayat 5. Fa amma thamudu fa ahliku bit-taghiyah. Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan suara keras sekali yang melewati batas, suara mengguntur ya. Jadi suaranya tuh kalian pernah dengar mungkin petir. Nah, petir geledek, nah itu kan kita aja langsung takut ya dengarnya. Nah, ini saya yakin pasti itu lebih dahsyat lagi ya kan, suara petir aja begitu, apalagi suara teriakannya malaikat Jibril ya. Wallahu a'lam bishawab, nggak bisa dibayangin, pokoknya pasti itu serem banget dan akhirnya sampai binasa gitu kan kaum yang mendengarkan itu. Nah, lanjut ke Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim adalah Khalilullah ya, terkenal dengan sebutan Khalilullah dan bapaknya para nabi, karena memang Nabi Ibrahim ini keturunan dari Nabi Ibrahim akan melahirkan banyak keturunan dari nabi-nabi ya. Nasab beliau itu sambung dengan Sam bin Nabi Nuh ya. Jadi nasabnya masih nyambung dan beliau adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah dari siksaan api Raja Namrud ya. Nah, kalian pasti pernah dengar kan Raja Namrud. Nah, itu adalah raja yang hidup saat itu di zaman Nabi Ibrahim, yang tidak suka dengan Nabi Ibrahim atau mendustakan Nabi Ibrahim. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 69 sampai ayat 70 yang artinya, hai api jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim, dan mereka hendak berbuat makar kepada Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi ya. Jadi saat itu Nabi Ibrahim ingin menyampaikan ajaran Allah, cuman tidak disukai oleh Raja Namrud yang berkuasa saat itu. Bahkan saat itu Nabi Ibrahim mau dibakar dan memang sudah dibakar, tapi qadarullah, mukjizat Allah berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim yang menjadikan api yang membakar badan Nabi Ibrahim itu malah terasanya dingin dan tidak hangus atau tidak gosong sama sekali gitu kan. Masya Allah. Nah, lanjut ke Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim, keponakan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Lut ini diutus oleh Allah ke bumi Yadum ya. Yadum itu apa sih? Yadum itu, kaum Yadum itu adalah
yang mana mereka itu nggak punya rasa malu sama sekali karena kelainan seksual mereka ya. Banyak di antara mereka itu yang homoseksual atau laki-laki suka sama laki-laki, suka sama sejenis, bukan malah suka sama wanita. Jadi bersyukurlah kalian yang masih Allah anugerahkan perasaan cinta atau suka dengan lawan jenis, itu hal yang normal, tapi ingat harus tahu batasan wajarnya. Jangan sampai menyalahi aturan apalagi pacaran. Oke, sekilas tentang itu. Nah, jadi intinya Allah utus Nabi Lut itu ke kaum tersebut, kaum Yadum, dan Allah membinasakan mereka dengan cara negeri mereka yang di atas dijadikan di bawah. Jadi negara mereka nih tanahnya ya kan, ya kita kan hidup di atas tanah nih. Nah, itu dibalik sama Allah ya, dibalik dan dihujani dengan batu dari tanah ya, dihujani dengan batu dari tanah, dan Allah hanya menyelamatkan Nabi Lut beserta pengikutnya yang memang beriman kepada Nabi Lut, kemudian mengikuti ajaran Nabi Lut, beriman kepada Allah ya. Hanya menyelamatkan orang-orang yang beriman saja saat itu. Kecuali istrinya Nabi Lut sendiri adalah salah satu orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diazab ya. Sesuai dengan Quran surat Hud ayat 82-83 ya. Kalian bisa baca. Artinya, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum itu yang di atas jadi di bawah, dibalik, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Wow, ya, dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiada jauh dari orang-orang yang zalim. Astagfirullah ya. Jadi itulah bencana yang Allah kasih, Allah binasakan kepada kaum Nabi Lut yang tidak mau mendengarkan ajaran Nabi Lut. Lanjut ke Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi Nabi Ismail ini adalah anak dari Nabi Ibrahim, dari seorang ibu, istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar ya. Jadi kan Nabi Ibrahim itu kalau nggak salah punya dua istri, yang satu Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar ya. Nabi Ibrahim ini dulu susah sekali, lama banget dikaruniakan seorang anak. Nah, intinya akhirnya jadinya menikah dengan Siti Hajar. Allah mengutusnya ke kabilah Yaman ya. Allah mengutus Nabi Ismail itu ke kabilah Yaman dan kabilah Amalik. Kata jamak dari Amlakun, yaitu kabilah yang orang-orangnya tinggi-tinggi, gagah ya. Orang-orangnya tuh cakep-cakep, tinggi, gagah. Orang-orang Amalik bertempat tinggal di Jazirah Arab dari arah Syam. Kemudian mereka tersebar di berbagai arah setelah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam mengeluarkan mereka atau mengusir mereka ya. Kalian bisa baca lagi di buku Kisah 25 Nabi. Lanjut ke Nabi Ishak. Nabi Ishak ini adalah putra Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Siti Sarah. Jadi kalau tadi Nabi Ismail adalah keturunan dari istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar. Nah, kalau Nabi Ishak ini putra Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Siti Sarah ya. Kemudian Nabi Ismail ini adalah putranya dari Siti Hajar. Nah, siapa sih Siti Hajar itu? Itu adalah dayang yang diterima atau budak ya dari Raja Namrud. Nah, jadi Nabi Ibrahim waktu itu dikasih seorang budak wanita ya, atau dayang-dayangnya raja itu dikasih ke Nabi Ibrahim, kemudian dinikahi, akhirnya punya anak Nabi Ismail.
Kemudian tentang Nabi Ishak ini tidak dikisahkan dalam Al-Quran kecuali ada di beberapa ayat, diantaranya adalah Quran Surat Hud ayat 69 sampai 74. Nah, kalian bisa baca Surat Hud ayat 69 sampai 74 ya. Lanjut ke Nabi Yakub. Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yakub ini adalah anaknya Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak lagi namanya Nabi Yakub. Makanya kan keturunannya Nabi Ibrahim ini banyak yang menjadi seorang nabi. Makanya ini dijuluki bapak para nabi ya. Nah, Nabi Yakub ini Allah mengutusnya ke kaum An'am namanya. Lanjut ke Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Punya anak lagi Nabi Ishak yaitu Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf ya. Rasulullah SAW Nabi mulia, anak keturunan Nabi mulia yaitu adalah Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar ya. Jadi Rasulullah pernah mensabdakan bahwa Nabi mulia, anak keturunannya Nabi mulia, anak keturunan Nabi mulia lagi. Nah, itu adalah Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Lanjut ke Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah nabi yang disebut oleh para pakar sejarah sebagai anak Ais bin Ishak bin Ibrahim. Nah, jadi kalau Nabi Ibrahim kan tadi punya anak Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak itu punya anak lagi namanya Ais ya. Jadi Nabi Ishak itu punya anak, ada yang namanya Yakub, ada yang namanya Ais ya. Nah, Ais ini punya anak Nabi Ayub. Dia terkenal dengan suri tauladan sifat sabarnya ya. Nabi Ayub ini dikasih cobaan sama Allah berupa penyakit ya, kalau nggak salah kalian bisa baca lagi. Itu dikasih penyakit tapi beliau sangat-sangat sabar. Itu waktu penyakit yang beliau derita itu kalau nggak salah tuh lama banget ya, saya lupa, kalian bisa cek sendiri. Kemudian Nabi Syuaib ya. Nabi Syuaib itu keturunannya Madian bin Ibrahim ya. Beliau dikatakan juga sebenarnya bukan keturunan Nabi Ibrahim, karena ada yang bilang riwayat beliau itu keturunan dari orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihimussalam ya, dan ikut hijrah dengan Nabi Ibrahim ke negeri Syam. Tetap beliau Nabi Syuaib ini adalah anak dari cucu perempuan Nabi Lut. Cucu perempuan Nabi Lut dari putranya ya. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala itu mengutus Nabi Syuaib ke penduduk Madian, dan mereka adalah penduduk yang mengkufuri Allah dan jelek sekali, buruk sekali dalam bermuamalah dengan orang lain. Apa contohnya? Yaitu mereka suka mengurangi timbangan atau ukuran sesuatu. Mereka suka merusak harta mereka sendiri atau mentasarufkan, berlebihan, menghambur-hamburkan harta ya, boros. Nah, itu kebiasaan mereka dalam bermuamalah, itu enggak baik banget. Makanya Allah utus Nabi Syuaib untuk meluruskan mereka ke ajaran yang benar. Tapi lagi-lagi tidak semua yang bisa ikut ajaran Nabi. Akhirnya ya pasti ada yang dibinasakan. Allah membinasakan mereka dengan cara Allah kasih cobaan kelaparan ya.
karena mereka boros, terus mereka juga suka mengurangi timbangan, Allah kasih azab, Allah uji mereka, bukan uji ya, sebenarnya Allah kasih azab itu dengan ditimpa kelaparan. Terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 91 sampai 92. Kalian bisa baca lagi sejarahnya Nabi Syuaib. Lanjut ke Nabi Harun. Nabi Harun itu keturunan dari bin Imran bin Kohit bin Lawai bin Yakub. Nah, Nabi Yakub. Lanjut ke Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah saudara kandung dari Nabi Harun, ya. Jadi masih saudara kandung Nabi Harun. Allah mengutusnya supaya memberi petunjuk kepada Fir'aun dan kaumnya, ya. Kisah Nabi Musa ini banyak di dalam Al-Quran, hampirlah ada beberapa surat yang menjelaskan kisah Nabi Musa, tentang syariatnya juga, dan ya salah satu cobaan atau ujian Nabi Musa itu yang dihadapi adalah bengisnya Raja Fir'aun saat itu, ya, yang dengan kekuasaannya, dengan kesombongannya, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa mencoba untuk meluruskan Nabi Fir'aun, tapi ternyata kan ya itulah sebagai contoh bahwa ya ada orang yang sombong, ada orang yang memang tertutup hatinya untuk menerima hidayah, itu ya. Lanjut ke Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa bin Akhtub bin Ajuz termasuk para nabi dari kalangan Bani Israel, ya. Nabi Ilyasa ini dari kalangan Bani Israel. Kemudian Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli ini anak dari Nabi Ayub. Namanya yang asli adalah Bashar. Wallahu a'lam. Allah mengutusnya menjadi seorang nabi setelah bapaknya dan memberi nama Zulkifli. Lanjut, Nabi Daud nasabnya bersambung dengan Yahuda dan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Allah menjadikannya raja di kalangan Bani Israel. Lanjut lagi, Nabi Sulaiman bin Daud, Allah menjadikannya raja di kalangan Bani Israel setelah bapaknya, yaitu Nabi Daud. Lanjut ke Nabi Ilyas. Nah, ya, ini masuk pembahasan inti kita. Nabi Ilyas adalah nasabnya bersambung dengan Nabi Harun bin Imran, saudara dari Nabi Musa. Allah mengutus Nabi Ilyas itu ke kaum Bani Israel, ya. Nabi Yunus bin Matta, Allah mengutusnya ke kaumnya di Nainawa, ya. Nama daerah di daerah Mausil dan wallahu alam di mana itu, dan beliau diselamatkan Allah dari kesedihan yang menimpanya. Beliau disebut Dzun Nun, maksudnya yang ditelan ikan nun, ya, ikan paus, ya. Jadi Nabi Yunus ini pernah, kisahnya kalian bisa cek, yang ditelan oleh ikan paus, ikan besar yang namanya nun, ikan nun, ya. Kemudian Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini adalah nabi dari keturunan Nabi Sulaiman dan beliau besar di kalangan Bani Israel, dan beliau adalah orang yang mendekatkan diri pada Allah dengan cara berkurban di Baitul Maqdis dan membacakan kitab Taurat pada Bani Israel, dan beliau meninggal dunia secara syahid. Lanjut Nabi Yahya bin Zakaria, dan disebutkan bahwa beliau lahir sebelum Nabi Isa, ya, dan meninggal dunia syahid. Kemudian Nabi Isa. Nah, Nabi Isa bin Maryam, dan beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau lahir dari seorang perempuan yang suci, benar-benar suci sekali, sehingga ya karena saking sucinya tidak pernah melakukan hal-hal yang ya hal-hal maksiat itu jauh sekali tuh, ya. Kita harus mencontoh Sayyidah Maryam, ya, ibunda dari Nabi Isa,
yang benar-benar Allah jaga kesuciannya, dan beliau pun benar-benar menjaga sendiri gitu kehormatannya. Tapi yaitu Allah karuniakan seorang anak yang mana Sayyidah Maryam ini tidak pernah disetubuhi oleh siapapun, laki siapapun, tidak pernah menikah dengan siapapun, tapi Allah memberikan mungkin mukjizat gitu ya, berupa seorang anak yang menjadi nabi ya, untuk mengajarkan kaum saat itu, untuk mengajarkan umat pada saat itu. Dan beliau Nabi Isa ini digelari atau mendapat gelar Al-Masih ya. Nama Al-Masih ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya murni ya, atau bisa juga dijuluki Ibnu Maryam ya. Karena memang Al-Masih itu kan artinya, bahasa Ibrani itu artinya murni, karena dia anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang benar-benar suci, yang bahkan tidak ada satu orang pun yang menodainya gitu. Dan termasuk hikmah ilahiyah yang jelas bahwasanya Allah itu menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu, dan Nabi Isa diciptakan tanpa ayah. Dan manusia lainnya sebenarnya secara normal itu pasti ketika punya anak ada ayah ada ibu. Nah, ini hikmah ilahiyah ya. Nah, lanjut penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad ini adalah pemimpin umat terdahulu dan akan datang ya. Jadi Nabi Muhammad ini adalah nabi yang sangat-sangat spesial ya, penutup terakhir tapi sangat spesial. Dan Nabi Muhammad itu diutus melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam ini ya. Nabi Muhammad itu bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kita, di antara kamu gitu, di antara kaumnya, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kenapa Nabi Muhammad itu diutus, kenapa Nabi Muhammad itu menjadi nabi yang terakhir, yaitu wallahu a'lam. Tapi yang jelas dari ajaran beliaulah ya, sampai saat ini kita mengenal Allah, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Nah, jadi kita harus bersyukur, dan cara kita bersyukur dengan adanya, sampainya ajaran Islam itu kepada kita adalah dengan apa? Dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan cara bersolawat kepadanya ya, dan banyak lagi. Itu untuk kisah Nabi Muhammad, insya Allah banyaknya kalian sudah tahu ya. Nah, itu penjelasan dari bait ke-9 dan review dari beberapa kisah Nabi. Jadi kalian bisa lanjut baca untuk cerita atau kisah detail 25 Nabi itu di buku yang kalian punya ya. Kemudian untuk penjelasan bait ke-20, alaihimus sholatu wassalam wa alihim madamatil ayyam. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada mereka dan keluarga mereka sepanjang masa ya. Jadi telah disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 18 rasul yang disebutkan di dalam surat Al-An'am, dan 7 rasul lainnya dalam berbagai ayat ya. Di antara para nabi dan rasul yang tidak disebutkan dalam Al-Quran adalah dalilnya itu ada di surat An-Nisa ayat 164, yang artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan para rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Nah, ini adalah dalil yang bahwasanya tidak semua rasul disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya ada banyak rasul yang tidak dikisahkan juga. Nah, untuk jumlah para nabi dan rasul itu tuh sebenarnya
masih khilafiyah ya, wallahu alam. Tapi yang dikenal atau yang diketahui itu sebenarnya jumlah para nabi itu ada berapa? Ada yang tahu? Nah, jumlah para nabi itu 124.000. Nah, kan banyak. Jadi nggak cuma 25 aja. Itu bahkan 124.000. Dan itu nggak semuanya diceritakan ke dalam Al-Quran. Pasti kalau misalkan ya diceritakan dalam Al-Quran mungkin ya wallahu alam ya, nggak mungkin sampai 30 juz, mungkin bisa sampai beberapa juz gitu ya. Ya intinya kita yang penting wajib tahu ada 25 nabi dan rasul, dan sebenarnya jumlahnya tidak segitu. Yang wajib kita ketahui ada 25, tapi sebenarnya lebih dari itu jumlah nabi. Dan untuk para rasul sendiri ya, yang juga menjadi seorang nabi. Jadi kan nggak semua nabi itu rasul, tapi semua rasul insya Allah itu pasti jadi nabi ya. Itu jumlahnya ada 313 ya, 313. Nah, ini dari mana sih sumbernya? Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah dari Abu Dzar radhiyallahu an. Kalian bisa lihat kitab Ibnu Katsir jilid 1 yang halaman 585 ya. Insyaallah kalian bisa temukan di situ. Syekh Al-Bajuri berpendapat bahwa pendapat yang sahih mengenai para nabi dan rasul adalah tidak dibatasi jumlah ataupun hitungan tertentu, karena hal itu bisa menetapkan kenabian pada seorang yang realitasnya bukan nabi gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut Syekh Al-Bajuri itu jumlah nabi atau rasul itu nggak bisa ditentukan gitu, karena saking banyaknya gitu ya. Tapi ya wallahu alam, kalau untuk jumlah yang tadi kenapa bisa 124.000 jumlah nabi, terus 313 jumlah rasul, itu ada sebuah riwayat dari Ibnu Mardawiyah dari Abu Dzar radhiyallahu an. Bisa kalian cek di kitab Ibnu Katsir jilid 1 halaman 585 ya. Kemudian lanjut ke bait 21. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Nah, ini kita mulai membahas tentang malaikat ya. Jadi bait-bait sebelumnya kita bahas tentang adanya 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Sekarang kita masuk ke pembahasan malaikat ya. Malaikat itu seperti yang ada pada terjemahan bait 21 ini, malaikat itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya anak. Intinya ya malaikat gitu. Tidak seperti manusia yang berkembang biak, tidak. Jadi yang punya keturunan gitu ya, maaf. Jadi intinya malaikat itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya rasa lapar sehingga tidak makan, tidak punya rasa haus sehingga tidak minum, dan juga tidak tidur ya. Tidak seperti kita. Kalau kita manusia, memang kan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, tapi Allah masih kasih kita apa? Hal apa? Al-ardul basyariyah ya kan? Apa tuh al-ardul basyariyah? Kalian sudah tahu ya, jadi sifat kemanusiaan. Jadi sifat kemanusiaan itu bukan kemanusiaan dalam hal sosial ya, tapi sifat kemanusiaan itu yang seperti punya rasa lapar, punya rasa haus, punya rasa sakit gitu kan. Jadi itu Allah karuniakan kita al-ardul basyariyah. Tapi kalau malaikat tidak gitu kan, malaikat itu tidak seperti manusia. Nah, umat Islam itu wajib banget percaya kepada adanya malaikat ya. Karena percaya kepada malaikat ini menjadi salah satu rukun iman. Jadi kalau kita mau beriman, kita harus mengimani 6 rukun iman. Yang salah satunya disebutkan juga wajib percaya kepada para malaikat ya. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, iman kepada malaikat artinya kita meyakini nih bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang terbuat dari cahaya dan tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya, kalau manusia ya udah pastilah banyak durhakanya ya.
Kalau malaikat enggak, malaikat itu dia benar-benar hanya kerjanya tuh beribadah, bertasbih, berzikir, pokoknya nggak pernah durhaka sama sekali. Apa yang diperintahkan Allah tuh pasti selalu selalu dikerjakan, selalu dilaksanakan, ya. Karena itu nggak punya hawa nafsu. Kalau manusia, Allah kan hawa nafsu. Jadi ya itulah, ujian kita adalah memerangi hawa nafsu kita sendiri, ya. Nah, kemudian malaikat ini adalah makhluk yang sangat mengagumkan. Mereka kan tidak makan, tidak minum, nggak tidur, nggak punya keluarga. Mereka juga bisa merubah bentuk dirinya menjadi manusia, ya. Jadi kalau misalkan wujud aslinya wallahu a'lam, saya nggak tahu, tapi yang pasti malaikat itu bisa berubah wujud, ya, bisa berubah wujud. Salah satunya bisa berubah wujud menjadi manusia, seperti terlihat seperti manusia gitu, ya. Nah, ini dari mana sih kok Ustazah tahu bisa malaikat berubah jadi manusia? Nah, ada hadis Nabi yang menjelaskan datangnya malaikat Jibril, ya. Kalau nggak salah waktu itu pernah dijelaskan, ya, tentang hadis hadis tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, itu kan ternyata orang yang datang itu kan dia pakai baju putih gitu kan, baju putih kemudian bercahaya, kemudian rupanya sangat bersih, sangat mengagumkan lah, intinya tidak seperti manusia pada umumnya, ya. Nah, itu sebenarnya yang bertanya tentang iman, Islam, ihsan kepada Rasulullah, bahkan hari kiamat, itu adalah malaikat Jibril yang berubah wujud menjadi manusia saat itu, ya, ada hadisnya. Nah, masing-masing malaikat, jadi malaikat ini kan gak cuma satu, masing-masing malaikat itu diberi tugas sama Allah. Diantaranya ada yang ditugaskan menyampaikan wahyu, ya kan, ada yang ditugaskan mencatat amal manusia. Siapa malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu? Ayo, siapa? Ya, benar, ya. Kemudian yang mencatat amal manusia, malaikat siapa? Amal baik, malaikat. Amal buruk, malaikat. Nah, terus ada juga yang ditugaskan menjaga surga. Menjaga surga malaikat siapa nih? Kemudian juga ya banyaklah tugas-tugas malaikat. Seperti yang kita tahu, ada 10 malaikat yang wajib kita tahu, ya. Kalian pasti sudah hafal. Kemudian para malaikat ini hanya mengajarkan apa yang diperintahkan Allah, nggak mungkin melanggar larangan Allah, ya. Nah, itu penjelasan bait ke-21. Lanjut ke pembahasan bait ke-22. Bahasan ke-22 ini adalah wajib bagi setiap mukallaf, ya, orang yang sudah punya tanggungan, punya kewajiban untuk menjalankan syariat, untuk yakin bahwa Allah itu menciptakan para malaikat, ada malaikat Allah, ya, dan bahwa kita mengimani dengan keyakinan yang kuat bahwa malaikat itu memang makhluk Allah yang tidak pernah mempunyai hawa nafsu, tidak seperti manusia, dan mulia, sangat-sangat mulia, ya. Nah, malaikat-malaikat Allah itu sebenarnya banyak sekali, ya. Sama kayak nabi, sama kayak rasul, sebenarnya tuh jumlah nabi, jumlah rasul kan banyak. Begitupun dengan malaikat juga banyak banget, ya, dengan berbagai tugas masing-masing dari malaikat tersebut, ya. Tapi wajib kita ketahui ada 10. Nah, yang wajib kita ketahui yang pertama malaikat apa? Jibril, terus Mikail, terus Israil, kemudian Israfil, ya. Nah, malaikat Jibril ini tugasnya kan tadi apa? Menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat Mikail bertugas untuk memberikan rezeki. Nah, yang ketiga malaikat Israil ini bertugasnya untuk mencabut nyawa. Yang keempat malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet.
Yang keempat, malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala ya untuk tanda hari kiamat. Lanjut ke pembahasan penjelasan yang terakhir untuk hari ini, yaitu bait ke-23 ya. Yaitu ada malaikat Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan ya. Nah, tugas malaikat Munkar sebagaimana kita ketahui adalah menanyakan atau melakukan pemeriksaan amal perbuatan manusia selama di alam kubur ya. Nah, jadi itu yang Munkar dan Nakir ya. Ada 2 malaikat, itu tugasnya untuk menanyakan dan memeriksa catatan amal perbuatan manusia selama dia hidup itu apa aja, dan itu ditanyanya paling pertama di alam kubur ya. Yang mendampingi malaikat Munkar adalah malaikat Nakir ya. Jadi ada 2 malaikat ya. Jadi makanya sebelum kita masuk ke alam yang sesungguh-sungguhnya ya, alam yang sebenar-benarnya, itu kita akan lewati dulu tuh alam kubur, alam barzah namanya ya dikenalnya. Nah, sebelum itu pasti kita akan didatangkan oleh 2 malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian ada malaikat Rokib. Malaikat Rokib itu punya tugas tanggung jawab untuk mencatat segala amal baik manusia ketika hidup ya. Jadi buat kalian harus harus bikin malaikat Rokib itu sibuk ya. Sibuk apa? Sibuk untuk mencatat amal baik kita. Nah, sebaliknya kita harus bikin malaikat Atid untuk untuk istirahat aja ya, untuk nggak usah capek-capek mencatat amal perbuatan kita ya. Jadi nggak usah sampai kita melakukan perbuatan kejahatan atau hal-hal buruk yang dilarang Allah ya. Manusia yang baik pasti akan membuat malaikat Rokib lebih sibuk dibandingkan malaikat Atid ya. Kalau perlu malaikat Atid nganggur deh ya. Lanjut ke malaikat Malik. Malaikat Malik itu punya tugas untuk menjaga pintu neraka. Nah, jadi yang jagain pintu neraka itu adalah malaikat Malik, sedangkan yang menjaga pintu surga adalah malaikat Ridwan. Nah, jadi mau ketemu sama malaikat Malik atau malaikat Ridwan? Ya, mudah-mudahan kita semua dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa langsung menuju pintu surga, untuk segera bertemu dengan malaikat Ridwan. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustazah untuk hari ini. Selebihnya Ustazah mohon maaf apabila banyak salah kata atau penjelasan atau keliru selama Ustazah menjelaskan tadi. Kurang lebihnya pokoknya intinya Ustazah mohon maaf. Kalian baca lagi kisah-kisah 25 nabinya dan tetap stay at home ya. Stay home. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.